kasih, di buku Yosua 6 ayat 20 dikatakan, maka bersoraklah bangsa Israel. Bersoraklah bangsa itu dengan lantang dan runtuhlah tembok itu. Kita semua juga sama. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang dikuduskan Yesus. Pada saat kita bersorak dengan lantang, maka tembok-tembok yang ada di depan kita akan semua runtuh. Mari kita bersorak, mari kita memuji Tuhan. Kalahkan semua musuh-musuh iblis itu, tembok-tembok di depan kita, dengan pujian kita. Amin. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan lantang, oke? Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Oh, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi katakan, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Hey, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, hallelujah. We want to say thank you, Jesus, for the things you've done, for the things to come, for the breath in my lungs. Thank you, Jesus, for the things you've done, for the things to come, for the breath in my lungs. Thank you, Jesus, for the things you've done, for the things to come, for the breath in my lungs. Thank you, Jesus, for the things you've done, for the things to come, for the breath in my lungs. Thank you, Jesus, for the things you've done, for the things to come, for the breath in my lungs. Thank you, Jesus, for the things you've done, for the things to come, for the breath in my lungs. Thank you, Jesus. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be
Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yes. Kami puji Engkau. Beri puji bagi Yesus. Kami beri hormat bagi Yesus. Beri hormat bagi Yesus. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tata berkuasa, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tata berkuasa, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tata
segala raja, Bapa di atas segala Bapa. Saudara, ambil waktulah 1 menit. Ucapkan syukur sama Dia. Segala kebaikannya, segala perlindungannya, segala penyertaannya. Yes God, sungguh Tuhan kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Kami ada karena kasih karunia-Mu. Kami ada karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada Tuhan karena Kau mengasihi kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you for your sweet presence God. Terima kasih Tuhan. Kau melawat kami pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Thank you. Tuhan, kami tahu Kau ada di sini. Terima kasih buat hadirat-Mu yang sungguh indah. So sweet God. Jamah setiap hati Bapa yang saat ini kering. Tuhan jamah. Ya suam-suam kuku. Minta sama Tuhan, jamah Tuhan kembali. Ya tulang-tulangnya kering. Minta sama Tuhan. Hadirat Tuhan sungguh indah di tempat ini. Minta jamahan Dia sekali lagi Tuhan. Jamah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. In Jesus name we pray. Amen. Selamat pagi, Shalom. Ucapkan kepada saudara-saudari di kanan kiri sebelah saudara, Tuhan Yesus baik. Semua sukacita di rumah Tuhan. Amen. Excited hari ini ada di rumah Tuhan. Selamat pagi semua saudara-saudara di tempat ini juga mengikuti kebaktian online. Atas nama Senior Pastor Paul, Pastor Joyce, juga Pastor Tom dan Ibu Rosa yang ada di tempat ini. Pastor Rosa menyambut semua saudara-saudari yang ada di tempat ini. Juga mengikut kebaktian online. Selamat datang, selamat berbakti. Bagi yang baru datang jangan pulang dulu ya, nanti kita fellowship sama-sama, kenalan, dan Anda bisa mengisi welcome card yang ada di lobby atau menemui usher yang ada di depan. Terima kasih. Dan pagi hari ini sebelum kita membawa persembahan kita, persembahan persepuluhan, persembahan buah sulung juga untuk training center, ada satu firman di dalam buku Matius 6 ayat Matius 26 ayat 14 sampai 16 ya. Di sini dikatakan, kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Jadi di sini tuh Yudas menemui para imam kepala. Dan ini yang dia katakan kepada para imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus kepadamu? Yudas nanya sama imam kepala. Yudas ini adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Dia dipilih. Dia berjalan bersama dengan Yesus. Melayani sama-sama. Bahkan makan sama-sama. Tapi dia bisa datang kepada para imam kepala dan berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku
supaya aku menyerahkan Yesus kepadamu. Imam kepala gak pakai pikir panjang. Gak nunggu bilang balik lagi tomorrow kita discuss dulu. Enggak. Ini yang imam kepala katakan. Mereka membayar 30 perak kepadanya. Dan ayat 16 di situ dikatakan. Dan mulai saat itu ia yaitu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saat saya merenungkan ayat firman ini, saya bertanya kok bisa ya Yudas melakukan ini sama Yesus. Dipilih menjadi muridnya, berjalan bersama dengan dia, melayani sama-sama, melihat segala kebaikan dia. Yesus menyayangi dia. Makan sama-sama. Tapi dia bisa ada pikiran untuk menyerahkan Yesus kepada imam kepala. Tentunya iblis, imam kepala, ini kan kalau kita tahu ya, mereka ini yang menyalibkan Yesus. Gak pikir panjang, 30 perak. Harga 30 perak itu kurang lebih harga daripada, di situ dikatakan kurang lebih dari harga budak zaman dulu, itu harganya 30 perak. Kalau dikursin harga perak zaman sekarang ya, kurang lebih 300 sampai 400 dolar. Can you imagine? 300 to 400 dollars. Yesus diserahkan. Mungkin kita berpikir Yudas keterlaluan sih. Yudas, masa ini 300-400 perak. Kamu gak taat, kamu gak menghormati Tuhan, kamu gak mengasihi Tuhan. Tapi renungkan ini. Renungkan baik-baik. Saat niat itu mulai ada. Niat untuk tidak menghormati Yesus, tidak mengasihi Yesus. Iblis gak pakai tunggu waktu. Dikasihlah ide. Saat niat memang gak mau ngasih persembahan. Niat memang gak mau taat akan firman Tuhan. Niat memang gak mau setia sama firman Tuhan. Iblis gak perlu tunggu waktu, langsung masuk dalam pikiran kita. Ditunda aja lah persepuluhannya, kalau nanti waktu ada kelebihan. Gak usah dikasih yang bulan ini. Kasihlah setengah, whatsoever. Atau untuk persembahan buah sulung, cek 2 kali, kasih yang sekali. Dikorupsi. Saat hati mulai tidak menempatkan Tuhan yang utama. Niat pertama itu sudah langsung dibuahi, ditunggangi. Cepat sekali iblis kerjanya. Dan di situ dibilang, ia mulai mencari kesempatan yang baik. Kayaknya ada kesempatan baik untuk melakukan ide-ide yang bukan dari Tuhan. Pagi hari ini, biar firman ini tinggal di dalam hati kita. Sit in our heart. Mungkin gak today. Saya berharap ini gak terjadi dalam kehidupan kita. But perhatikan, Yusuf itu berjalan lama sama Yesus. Tapi in the some certain degree, ada satu waktu tertentu, kok bisa dia bisa berpikir untuk menyerahkan Yesus. Gimana kalau firman ini buat jaga-jaganya kita? Kalau sampai ada terbersit ide tidak mengutamakan Yesus, ingat firman ini. Once kita pernah gak setuju sama apa yang dilakukan oleh Yudas, mari kita selamanya gak setuju. Dan tidak juga kompromi melakukan yang Yudas lakukan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu ini. Tuhan, bantu kami, pelihara hati kami setia Bapa, sepanjang musim hidup kami Bapa. Kami berjalan bersama dengan Engkau sekian lama, sekian waktu. Kami makan bersama-sama dengan Engkau, kami berdoa. Kami menikmati segala kebaikan kemurahan-Mu.
Tuhan, kami minta, jadikan kami setia. Kami tidak mau kayak Yudas, Tuhan. Betray you. Menyerahkan Engkau dan memilih uang daripada Engkau. Kami mau utamakan Engkau sepanjang hidup kami, Bapa. Biar firman ini tertanam dan bicara kepada kami sekarang dan selama-lamanya. In Jesus name we pray. Amen. Silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari membawa persembahan Anda, persembahan persepuluhan buah sulung juga untuk pembangunan gereja di kotak yang tersedia di depan. Juga bisa memberikan lewat online, text, sales maupun cek. Sebelum kita menyaksikan pengumuman yang ada di layar, ada satu pengumuman yaitu ibadah penghiburan atau funeral service untuk Ibu Mona Chandra, yaitu ibu daripada Pastor Rosa dan ibu mertua daripada Pastor Tom Lai, yang akan diadakan pada hari Sabtu ini ya, tanggal 22 Maret jam 10.30 pagi di Gereja City Blessing di sini ya. Dan akan dilanjutkan dengan upacara pemakaman di Forest Lawn, Covina Hills, Plot Garden of Family Love. Ayo mari kita sama-sama mendoakan, mendukung dan menguatkan keluarga dari Ibu Rosa dan Pastor Tom Lai. Anda bersedia? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Good morning, City Blessing. We hope you're having a blessed day. My name is Garrett, and I'm here to bring you today's Sunday announcement. Now, first on the list, we want to give a shout out to all the women of City Blessing, all of you who were able to attend the first Daughters Night of 2025 this last week. What a powerful gathering, the speakers, the equipping, and of course, what a night of worship. Look forward to the next one in May. And next, we're excited to announce that our Spring Basic Foundation class begins today. That's right, today after our 11 a.m. service at our Walnut campus. This 8-week course is designed to equip you with a strong biblical foundation. It's also a required class for those seeking membership at City Blessing. For more details, please talk to your carousel leaders or pass us home. And next, we'd like to share a few updates on the progress of the construction at Miracle Hill. The building exterior is coming together beautifully and now wrapped in weatherproof material and wire, and we're preparing for that stucco finish. Now the windows have been installed and the doors will be going in soon. We're so grateful for all the progress, from electrical work to voltage work to drywall installation and landscaping for the ADA parking lot. And speaking of that parking lot, the handicap parking near Lot A have been evolved into something so much bigger, the new maintenance and storage building for the church. Now we're also thankful for the incredible connections and companies that are helping bring the training center to life. And most importantly, we want to thank all of you for your prayers and ongoing support. We look forward to sharing more updates with you, and we appreciate your patience as you navigate Miracle Hill during this time. And next announcement, City Blessing is hosting Home Buying 101 by Sono on Sunday, March 30th from 2 p.m. to 5 p.m. It is a one-day seminar and live event tailored to equip you to buy your first home. Hosted by our very own Pastor James Sono. And if you don't own a home and would like to one day, this event is for you. Register at cityblessing.org/events and use the code CBC2025 for a City Blessing special ticket price. Now lunch and drinks, matcha and lattes are included, so hope to see all of you there. And last few quick announcement. Number one, Access is hosting another fundraiser next week, Sunday, March 23rd after both service. Now this fundraising is also for our Access Encounter retreat in the summer. They'll be selling S Chendol for $5 per cup. So after service next week, grab your S Chendol for the Access fundraising. And secondly, our 21-day prayer and fasting will start on March 30th to April 20th, with a prayer night happening on the same weekend on April 18th. Now for more information, it can be found at cityblessing.org/events. All right, church, that is all for this week's Sunday announcement. Thank you for watching. Let's get our hearts ready to hear the word of God this morning.
Tuhan itu luar biasa, amin saudara. Tuhan sangat-sangat luar biasa. Hadirat Tuhan luar biasa. Saya percaya semua merasakan hadirat Tuhan. Dan yang menyaksikan online pun mengalami hadirat Tuhan. Amin saudara. Mari semua kita berdiri, kita berdoa saat ini. Karena saya percaya Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tahu saudara, orang yang terpenting hari ini adalah Yesus Kristus saudara. Dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk supaya kita bisa bertemu muka dengan Kristus. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya kehadiran-Mu Tuhan adalah karena janji-Mu di dalam firman-Mu. Firman-Mu mengatakan 2 atau 3 di dalam Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan apa yang kami minta dalam nama-Mu, maka Bapa akan memberikan. Bapa, kami minta hari ini setiap jemaat-Mu yang ada di sini maupun yang ada yang menyaksikan online, mereka akan mengalami Engkau, mengalami hadirat-Mu, mengalami terobosan, mengalami mujizat-Mu, mengalami kesembuhan-Mu, mengalami apa yang mereka doakan Tuhan, sehingga doa-doa mereka terjawab. Karena itu kami minta Roh Kudus untuk supaya membuka pikiran kami, membuka hati kami untuk menerima firman ini. Karena kami tahu Engkaulah Allah yang persiapkan firman untuk setiap daripada jemaat-Mu. Kami sebagai gembala hanya alat yang menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap daripada jemaat yang mendengar. Roh Kudus, Engkau urapi setiap telinga yang mendengar. Bahkan perkataan-perkataan hamba-Mu Engkau urapi. Sehingga setiap perkataan tidak kembali sia-sia. Akan hidup dan akan menjadi bagian daripada hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, lakukan apa yang Kau akan Kau lakukan. Katakan apa yang Kau akan katakan. Ini adalah jemaat-Mu. Dan kami minta supaya Engkau terus bekerja atas setiap daripada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Saudara, beberapa bulan ini saya pelajari apa yang dikerjakan atau dilakukan di gereja kami ini saudara. Bulan yang ketiga, minggu yang ketiga adalah temanya, fokusnya adalah prayer and fasting. Prayer and fasting. Jadi kita akan berdoa bersama-sama dan kita akan berpuasa. Mungkin bagi saudara berpuasa ini susah, tapi coba saudara. Kalau saudara nggak mengerti guide-nya, petunjuk-petunjuknya, saudara bisa ambil di lobi ya. Petunjuknya ada yang berbahasa Indonesia dan juga berbahasa Inggris. Masalahnya terlalu kecil ini, tapi nggak apa-apa. Kalau ada kacamata pasti bisa baca. Nah saudara, waktu saya merenungkan dan saya mempelajari, saya lagi pelajarin, kenapa prayer and fasting ini saudara? Dan saya melihat, waktu saya pelajari dan saya melihat dan saya pelajari lagi, saya hubungkan prayer and fasting ini dengan apa yang sudah dikerjakan atau sudah dikhotbahkan di gereja kita ini. Nah saudara, awal tahun ini kita punya gereja mempunyai tema apa saudara? Arise and build, bangkit dan bangun. Ini di buku Nehemia 2 ayat 20, saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini. Aku menjawab, Allah penguasa di surga akan membuat pekerjaan kami apa? Berhasil. Kami adalah hamba-hambanya dan kami akan mulai membangun. Dalam bahasa Inggrisnya, so I answered them and said to them, the God of heaven himself will prosper us. Therefore, we his servant will arise and build. Nah saudara, dengan perkataan ini saudara harus mengerti ada dua kalimat yang berjalan bersama-sama.
Arti kata Tuhan akan membuat kita berhasil, tapi kita nggak boleh tinggal diam. Kita harus melakukan, Nah saudara, saya pelajari dari bahasa Inggrisnya, kata prosper ini, ternyata dari kata prosper ini, asal katanya ini, kata prosper ini, bahasa aslinya artinya sukses. Katakan sukses, berhasil. Advance, artinya advance, kita bisa maju. Thrive ini berkembang pesat, saudara. Apa arti berkembang pesat ini? Saya diingetin kalau saudara punya mobil turbo, waktu saudara sudah berkecepatan yang langsam, ya, tiba-tiba turbonya bekerja itu seperti bang, kencang itu, saudara. Nah, ini yang akan Tuhan lakukan untuk setiap daripada kita, saudara. Nah, setiap daripada kita, apa yang Tuhan akan lakukan supaya kita itu apa? Berhasil, maju, dan berkembang pesat. Jadi saudara, tema yang dideklarasikan tahun 2025, jangan anggap enteng, saudara. Kalau kita nggak mempelajari, kita miss apa yang Tuhan akan lakukan. Karena yang Tuhan lakukan, pasti Tuhan akan lakukan. Amin, saudara. Tuhan nggak akan tidak lakukan. Tuhan akan lakukan bagiannya. Tuhan akan membuat kita berhasil. Tuhan akan membuat kita maju. Dan Tuhan akan membuat kita berkembang pesat sebagai anak-anaknya. Tetapi kita harus apa? Bangkit dan bangun, ya saudara. Nah saudara, dari tema ini aja kita merasakan bagaimana Tuhan akan melakukan perkara yang besar untuk setiap daripada kita. Amin, saudara. Jadi saya percaya selama 12 bulan ini tugas kita harus tahu bagaimana supaya kita itu bisa maju, bisa berkembang pesat atau berhasil sesuai dengan apa yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita semua, saudara. Nah saudara, dengan ini saudara, saya pelajari lagi the last 4 months, ya. 4 bulan terakhir ini, di bulan Desember, fokus kita apa saudara di bulan Desember? Purpose in life, hidup dengan tujuan. Kenapa kita fokuskan hidup dengan tujuan? Kita ini mau meletakkan dasar dengan membantu saudara semua, membantu jemaat memahami panggilan Tuhan. Jadi saudara, keberadaan saudara itu bukan secara kebetulan. Saudara berada di sini bukan secara kebetulan, karena Tuhan punya rancangan dan rencana yang indah dalam hidup saudara. Makanya kita khotbahkan supaya saudara itu tahu dasar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita di tahun 2024 ini. Mungkin ada saudara yang masih struggle untuk mendapatkan atau menemukan panggilan hidup Anda di dalam Tuhan. Jangan khawatir saudara, Tuhan sedang persiapkan ini semua untuk kita semua. Amin saudara. Nah saudara, di Januari 2025, pursuing your dream, mengejar impian Anda. Kenapa saudara? Setelah kita melihat tujuan Tuhan dalam hidup kita, kita ini diberikan impian kepada Tuhan. Dengan tujuan apa saudara? Mendorong saudara dan saya untuk mengambil tindakan yang didorong dengan iman. Jadi saudara, setelah kita mengetahui tujuan, kita sekarang mempunyai impian dan kita harus melangkah. Arise and build. Kita harus melangkah dan maju. Apa yang Tuhan sedang lakukan untuk setiap daripada jemaat yang ada di sini maupun yang menyaksikan online, bahwa Tuhan akan membuat kita berhasil. Tuhan akan membuat kita maju dan Tuhan akan membuat kita berkembang pesat. Nah ini saudara, apa yang Tuhan nyatakan
melalui Pastor Paul sebagai alatnya. Kenapa Tuhan nyatakan ini? Karena inilah kehendak hati Tuhan untuk supaya saudara semua bisa mengalami apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kita semua. Saudara, Februari 2025 apa saudara? Kok ragu-ragu? Alright, Februari 2025, the great and effective door, pintu yang besar dan efektif. Nah saudara, kenapa kita khotbahkan ini? Dan saya percaya saudara sudah mendengar selama 4 minggu berturut-turut. Rupanya Tuhan mau menggaris besari tantangan serta peluang yang muncul saat Anda melangkah ke dalam rencana Tuhan. How amazing is. Tuhan itu luar biasa sekali. Semua dipersiapkan saudara. Dan setiap fokus ini bukan berarti saudara mendengar dalam 1 bulan mungkin saudara langsung mengalami terobosan. Puji Tuhan kalau saudara mengalami terobosan. Tapi kalau saudara merasa belum, jangan khawatir saudara. Karena bulan Maret 2025 apa saudara? Prayer and fasting. Tuhan tahu saudara. Mungkin saudara sedang struggle. Mungkin saudara sedang mau mencari apa tujuan hidup saudara. Mungkin saudara baru pindah dari Indonesia ke Amerika. Saudara mau bekerja, mau mempunyai kehidupan yang lebih baik. Apa sih rencana Tuhan dalam hidup saudara? Mungkin saudara belum temukan. Atau saudara yang sudah ada di sini belum teringat apa impian Anda. Untuk mengejar impian yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Saudara masih tertutup. Atau pintu yang sudah terbuka saudara. Saya amazing sekali saudara. Waktu itu saya khotbah di Carlton. Saya katakan pintu yang terbuka itu adalah seperti automatic sliding door. Pernah ke hotel nggak? Ada automatic sliding door. Ada orang yang dari kampung, dia datang, dia diam aja. Kok pintunya nggak buka-buka? Padahal pintunya terbuka. Ada orang jalan, pintu terbuka. Dia diam. Kenapa pintunya nggak terbuka-buka? Nah saudara, Tuhan menyatakan pintu sudah terbuka. Kitanya yang diam, nggak mau jalan. Nah, saudara, kita harus berani jalan. 1 step pintu akan terbuka. Dan kita akan masuk. Amin saudara. Nah, untuk itu saya akan memberi judul khotbah saya. Simple saudara, yang jenis ini. Oke, kita mau belajar dari firman Tuhan saudara. Nah, sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, saya diingatkan kemarin minggu lalu, Pastor Paul khotbah mengenai ini saudara. Limited expectation akan menghasilkan limited action. Jadi ekspektasi yang terbatas akan membuat tindakan Anda terbatas dan menghasilkan hasil yang terbatas. Limited expectation, limited action, and limited result. So saudara, saya percaya di dalam Tuhan kita tidak boleh limited. Amin saudara. Saudara, saya percaya Tuhan akan melakukan perkara yang besar untuk setiap daripada kita di sini. Amin. Nah saudara, mari kita buka firman Tuhan di buku Matius ayat yang ke-14 dan 15. Di sini dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus menyembah, katanya, Tuhan, kasihinilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga ke dalam air.
Nah saudara, orang tua ini mempunyai satu ekspektasi yang luar biasa. Dan saya percaya murid-murid Tuhan Yesus pun mempunyai ekspektasi yang luar biasa. Karena dia melihat apa yang terjadi sebelumnya. Saudara, sebelum ini kita lihat latar belakang dari cerita ini ya. Ya saudara, latar belakang. Jadi ayat-ayat, pasal-pasal sebelumnya mereka ini melihat dan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Nah yang pertama ini ada anak perempuan Kanaan disembuhkan. Anak perempuan ini kerasukan setan seperti apa yang terjadi dengan anak yang sakit ayan itu saudara. Kalau saudara mau baca firman-Nya, baca di buku Matius 15 ayat 21 sampai 28. Nah saudara, setelah itu ada orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain yang sakit nih saudara, disembuhkan semua. Yesus memberi makan 4.000 orang. Ini semua hal-hal yang mungkin tidak, bagi manusia pikirannya mungkin ini tidak mungkin terjadi. Nah saudara, orang lumpuh bisa jalan, orang timpang bisa jalan, orang buta, timpang pincang ya. Orang buta bisa melek, orang bisu bisa ngomong, dan banyak lagi penyakit. Dan semuanya disembuhkan. Wah, semua bersuka cita melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Amin saudara. Bahkan, wah Tuhan Yesus bisa memberi makan 4.000 orang. Plus lagi ya, itu kan lelaki aja. Plus anak dan perempuan ya. Nah saudara, di ayat 17-nya Petrus, Yakobus dan Yohanes mengalami perjumpaan rohani. Maksudnya apa? Dia melihat bagaimana Yesus transfigurasi bertemu dengan Elia dan Moses ya. Semuanya ini mereka lihat punya high expectation kan? Benar ya? Semua punya high expectation. Wah, resultnya udah kelihatan semua nih. Wah. Nah saudara, kita lanjutin. Matius 17. Aku sudah membawa ke murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan. Nah di sini ada dua kategori orang, saudara. Yang satu membutuhkan pelayanan, yang satu melayani. Dua orang ini saudara, sama-sama mempunyai high ekspektasi yang besar. Karena apa? Karena sudah melihat sebelumnya. Tapi waktu mereka bawa anak, orang tua ini bawa anak mereka, anaknya yang sakit ayan. Kalau saudara baca di buku Markus itu lebih mengerikan. Anak itu bisa jatuh ke dalam api, jatuh ke dalam air, semuanya ini. Nah saudara, waktu mereka dibawa ke murid-murid, waktu anak ini dibawa ke murid-muridnya, dengan bangga, dengan murid-muridnya ini saudara, berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, apa? Kok nggak keluar? Dalam nama Yesus, kok nggak sembuh? Dalam nama Yesus. Ternyata setelah itu, kedua kategori orang itu, imannya goncang. Imannya goncang. Kok nggak sembuh ya? Orang tua itu yang dari ekspektasi yang yakin, tiba-tiba, aduh gimana ya? Apa yang harus aku lakukan? Akhirnya dia terobos ke Tuhan Yesus. Matius 17 ayat 17. Maka kata Yesus, hei kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Menegur yang sakitnya. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kaget nggak murid-muridnya Tuhan Yesus? Hah? Sembuh? Bapaknya, puji Tuhan. Apa yang
di sini yang kita melihat. Orang, dua kategori orang itu percaya, saudara. Mereka percaya kalau Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan. Mereka percaya karena mereka pernah diutus sama Tuhan Yesus, murid-muridnya untuk menyembuhkan. Mereka bisa menyembuhkan, tapi waktu mereka berdoa, kok nggak sembuh. Nah saudara, saya pelajarin dari buku lain, buku Markus, di ayat yang pasal yang ke-9, 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Orang itu mengatakan, karena sudah nggak ada pengharapan lagi, maka dia ngomong kepada Tuhan Yesusnya, bilangnya begini, jika engkau dapat, jika engkau dapat. Yesus langsung menjawab begini, engkau mengatakan jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Istri sepertinya, dah, aku ini sebenarnya percaya. Kenapa percayaan aku goncang? Karena apa yang dilihat nggak memberikan hasil. Ekspektasinya terbatas, sehingga actionnya terbatas, sehingga dia nggak melihat hasilnya. Waktu dia datang kepada Tuhan Yesus malah menegur kembali. Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi saudara, kita bisa percaya, tapi belum tentu kepercayaan kita itu kuat di dalam Kristus. Seringkali kita mau mendoakan orang-orang sakit. Mungkin daripada kita ini sedang dalam mendoakan. Mungkin ada yang mengharapkan mujizat. Mungkin ada yang mengharapkan kesembuhan. Mungkin ada yang mengharapkan terobosan. Mungkin ada yang mempunyai keinginan hati yang belum terjawab sama Tuhan. Atau saudara yang sudah lama di gereja melayani. Mungkin saudara sedang mendoakan seseorang. Mungkin saudara sedang mau mengabarkan Injil supaya orang itu terima Tuhan Yesus. Saudara sedang doakan. Mungkin juga saudara sedang mendoakan teman saudara atau family saudara yang sakit. Apapun struggle-nya yang sedang saudara kerjakan saat ini, kita belajar dari firman ini, saudara. Kita belajar firman ini supaya kita itu bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus ini menegur murid-muridnya dan juga menegur orang yang mempunyai ekspektasi, saudara. Orang yang mau minta mujizat dari Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus ditegur. Sampai saya nggak habis pikir. Setelah melihat semua yang terjadi ya, di pasal 15, semua sembuh yang sakit datang. Semua melihat, saya percaya orang tua ini melihat, kalau nggak mungkin dia bawa anaknya ke Tuhan Yesus ya. Semuanya, sampai dia melihat 4.000 orang dikasih makan, dia datang, jika engkau dapat. Jika engkau dapat. Nah saudara, hari ini Tuhan mau membawa kita supaya kita bisa mengalami apa yang sudah dikhotbahkan, bahkan dicanangkan. Tema kita ini, hati Tuhan itu mau kita berhasil, mau kita maju, mau kita berkembang pesat. Nah saudara, saya percaya Tuhan ini sedang mempersiapkan supaya apa? Supaya kita itu enggak stop, supaya kita itu enggak give up,
supaya kita itu nggak menyerah. Apa yang kita doakan belum dijawab, jangan menyerah saudara. Apa yang kita doakan supaya orang itu terima Tuhan Yesus, jangan menyerah saudara. Apa yang sedang saudara doakan gumuli dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, jangan menyerah saudara. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sanggup. Bahkan tema tahun 2025, Tuhan akan membuat kita berhasil. Nah saudara, kita lanjutkan di ayat yang 19. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Loh, kurang percaya apa lagi? Orang dia semua murid-muridnya lihat kok. Orang yang ini orang Kanaan yang Tuhan Yesus bilang tidak pantas makanan orang Israel diberikan kepada anjing kan? Itu ya, tapi perempuan itu persisten saudara. Tuhan itu persisten, dia terus minta. Akhirnya Tuhan Yesus sembuhkan anaknya yang sakit kerasukan setan. Nah saudara, kurang percaya apalagi? Mereka melihat semua yang sakit sembuh. Kurang percaya apalagi? Mereka melihat Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Kurang percaya apalagi? Ternyata hanya satu hal sudah menggoncangkan kepercayaan mereka. Waktu dia mendoakan orang yang sakit ayan itu enggak sembuh, mereka stop. Mereka enggak melangkah lebih lagi. Makanya Tuhan Yesus katakan, kamu nih ya orang yang tidak percaya, kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Murid-muridnya kaget tuh. Wah, Tuhan Yesus mengatakan iman sebesar biji sesawi. Keseleo. Iman. Nah saudara, apa yang kita pelajari dari firman ini saudara? Percaya nggak cukup saudara. Percaya didasarkan dengan iman. Nah saudara, ada cerita di Alkitab. Seorang wanita yang mempunyai pendarahan 12 tahun lamanya. Dia percaya karena dia mendengar dari orang-orang akan ada Tuhan Yesus selalu memberikan kesembuhan. Dan waktu dia melangkah dengan iman. Sama saudara, waktu orang tua itu membawa anaknya, dia berjalan dengan percaya, dengan iman. Saya percaya mereka ada iman juga, dia percaya. Waktu didoakan, goncang itu saudara, goyang imannya. Tapi waktu perempuan ini, dia keluar, dia jalan, saya bayangin ya orang kalau nggak clean ya, kan mesti dia tuh berjalannya mungkin merangkak saudara. Nah itu tantangan. Nah saudara, the great effective door, kesembuhan untuk perempuan tua ini yang kena penyakit 12 tahun pendarahan sudah terbuka. Nah, untuk supaya perempuan ini masuk di dalam hadirat Tuhan dan mengalami kesembuhan, dia berkata harus menyentuh jubah Tuhan Yesus. Nah saudara,
Dengan iman dia katakan, aku menyentuh jubah Tuhan Yesus dan aku akan disembuhkan. Dia terus berjalan. Walaupun tantangan yang dihadapi banyak. The great effective door has opened for you, but there is adversary. Banyak tantangan. Nah saudara, walaupun tantangannya banyak, karena apa? Pada saat itu banyak orang yang mengerumuni Tuhan Yesus. Tuhan Yesus banyak. Nah dia berjalan terus saudara. Berjalan merangkak, mungkin dia ditendang orang, mungkin dia diludahin orang, mungkin dia dijorokin orang, mungkin juga diomelin, pokoknya semua. Tapi dia nggak goncang tuh. Dia jalan terus sampai dia memegang jubah Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. The great effective door. Percaya didasarkan dengan iman. Dan kita mesti persisten. Artinya kita nggak boleh give up. Mentang-mentang nggak dijawab sekali, udah nggak mau berdoa lagi, nggak mau ke kersa lagi, nggak mau ke gereja lagi. Saudara, Tuhan mau melihat iman kita. Nah saudara, saya juga diingatin waktu itu Tuhan Yesus ada di Galilea, itu di satu rumah dikerumutin orang, ada beberapa orang, ada 4 orang lelaki bawa orang yang lumpuh. Nggak bisa masuk saudara. Pokoknya kalau dia mau masuk, nggak bisa masuk. 4 orang ini nggak berhenti loh saudara. Mungkin yang lumpuh itu udah give up. Aduh ya udahlah, nggak akan sembuh lagi buat kita. Tetapi iman 4 orang ini nggak give up, nggak menyerah. Kenapa? Dia naik ke atas saudara. Bayangin kalau rumah saudara atapnya dibolongin. Ngamuk. Ini orang bolongin atap, diangkat, orangnya diturunin pas di depan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kata, sembuh karena iman daripada 4 orang. Nah saudara, kalau saudara sedang mendoakan seseorang, jangan give up. Jangan menyerah saudara. Karena apa? Karena mujizat satu langkah lagi. Apa? Terobosan satu langkah lagi. One more step, you will experience terobosan. Satu langkah lagi, kamu akan mengalami terobosan. Satu langkah lagi, mujizat akan terjadi dalam hidup kamu. Satu langkah lagi, kesembuhan akan terjadi dalam hidup kamu. Satu langkah lagi, kamu akan mengalami transformasi. Satu langkah lagi, jiwa yang belum diselamatkan, yang kamu sudah doakan akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu langkah lagi, apa yang kamu doakan untuk keluarga kamu yang jauh dari Tuhan, mereka akan kembali kepada Tuhan. Satu langkah lagi, apapun yang akan menjadi desire hati saudara, Tuhan akan penuhi. Apa satu langkah itu? Nah ini saudara, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara tahu, satu langkah lagi itu artinya kalau sudah dengan iman, sudah dengan ini masih belum kelihatan jawabannya, jangan give up. Katakan sebelah kiri, jangan give up. Jangan menyerah. Saudara, jangan menyerah. Karena apa? Karena ada lagi Tuhan kasih jalannya lagi. Makanya bulan ini kita bicarakan mengenai berdoa dan berpuasa. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa kita itu tetap tidak goncang, tidak mudah menyerah. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang bilang bahwa the great effective door has opened for you. Udah terbuka nih. Walaupun kita masih mau melangkah dengan iman masih belum terbuka. Kita masih ada cara satu lagi. Berdoa dan berpuasa.
makanya secara corporate kita ajak semua jemaat untuk berdoa dan berpuasa di bulan Maret 30 sampai April 20. Saudara berpuasa, saudara puasa. Nah, karena apa saudara? Karena setiap pekerjaan Tuhan pasti ada spiritual warfare-nya. Jadi saudara berdoa dan berpuasa, karena apa? Karena ada resisten, ada perlawanan, peperangan rohani saudara. Sehingga saudara itu tertunda. Coba saudara. Kita akan berpuasa 21 hari ya saudara ya. Seperti Daniel berpuasa ya. Puasanya kalau saudara bisa puasanya Daniel, saudara di-encourage puasa Daniel, vegetarian ya. Nggak usah makan daging lah, 21 hari. Nggak apa-apa kan, nggak makan daging kan? Ya. Jangan puasa Daniel yang saya waktu itu ke Baltimore, saya puasa Daniel. Saya pikir, wah puasa Daniel, lihat. The real puasa Daniel itu nggak boleh ada processed food ya. Kopi aja nggak boleh. Saya puasa seminggu, pala saya pusing terus. Kenapa ya? Saya puasa kan biasa kayak gitu, nggak makan 2 kali juga nggak apa-apa gitu. Kenapa kalau ini nggak puasa? Ini makan loh, makan sayur, makan buah. Breakfast saya apel, lunch saya apel, dinner saya apel. Itu tiap hari kayak gitu. Kenapa pusing gitu? Saya ngomong anak saya, wah Daddy kena detox kafein. Ternyata nggak boleh minum kopi loh. Puasa Daniel, nggak boleh. Nah saudara, kenapa saudara? Karena setiap apa yang Tuhan mau lakukan bagi saudara dan saya itu pasti ada resisten, ada peperangan rohani. Kita lihat di buku Daniel ya, ini Pastor Paul sudah bicarakan hal ini saudara. Daniel 10 ayat 12-13. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengar perkataanmu sejak hari pertama. Engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu. Ini merendahkan dirimu, dia berpuasa ya. Di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari. Lamanya menentang aku, tetapi kemudian Michael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin termuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Coba bayangin saudara, kalau Daniel give up 21 hari, dia nggak akan dapat revelation ini. Daniel itu merendahkan diri. Saya percaya kalau Gabriel nggak datang 21 hari, Daniel pasti puasa. Saya percaya kalau Gabriel nggak datang pada hari yang ke-21, Daniel masih tetap puasa terus. Karena dia mau apa? Mau dapat pengertian daripada Tuhan. Berapa banyak daripada saudara yang ingin mau jawaban daripada Tuhan? Berapa banyak saudara ingin melihat setiap doa-doa saudara dijawab Tuhan? Nah, saudara, jangan pernah berhenti. Nah, saudara, ingat, berdoa dan berpuasa karena adanya resisten. Saudara, adanya peperangan rohani. Nah, saudara, saya pelajarin dari semua ini ya saudara ya, dari semua yang kita pelajarin tiga minggu ini saya pelajarin bagaimana kita bisa mengalami terobosan ini. Ya saudara, bagaimana kita mengalami terobosan ini. Nomor 1 ya saudara ya, kita harus mengenali Tuhan kita. Di buku Daniel 11 ayat 32b mengatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan apa? Tetap kuat. Baca dong sama-sama dong, yang kenceng dong. Tetapi
tetap kuat dan akan bertindak. Ingat nih saudara, dua kata ini nggak boleh terpisah. Anda bisa kuat tapi kalau diam aja percuma. Anda misalnya ya, contoh, Anda sedang mendoakan orang-orang yang dekat dengan Anda itu supaya mereka mengenal Kristus. Anda akan tetap kuat percaya orang itu akan terima Tuhan Yesus. Tapi kalau Anda diam aja nggak akan terima Tuhan Yesus. Anda harus share the gospel. Harus mengabarkan Injil supaya orang itu menerima terangnya Kristus yang ada dalam hidup kita. Di buku Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi saudara, kalau kita mengenali Tuhan kita, tahu Tuhan kita itu siapa, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa, bahkan Tuhan berikan rohnya yang bersama-sama dengan kita, yang ada di kita. Di buku 1 Yohanes mengatakan roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada yang ada di dunia ini saudara. Nah saudara, semuanya itu disediakan Tuhan supaya apa? Supaya kita itu bisa mengalami apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Ingat 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan hal-hal yang tidak pernah terlihat oleh Anda, hal-hal yang tidak pernah terdengar oleh Anda, hal-hal yang tidak pernah masuk di dalam pikiran saudara, sudah dipersiapkan Tuhan Allah kita. Jadi apa? Semuanya itu sebenarnya sudah ada. Sudah ada. Sudah disediakan. Jadi saudara, waktu kita berpuasa, istilahnya gini saudara. Mungkin ya saudara ya, mungkin selama ini yang menjadi drivernya Anda sendiri. Ngerti ya? Yang menjadi drivernya, pengemudinya Anda sendiri. Nah saudara, Anda mau merendahkan hati lebih lagi, saudara pindah di tempat passenger side, di sebelah kanan, izinkan Tuhan yang menjadi driver saudara, supaya saudara bisa mengalami apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Jadi saudara, itu namanya menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kita itu siapa. Siapa Tuhan kita itu? Kita tahu Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita. Firman Tuhan mengatakan sebelum kita datang kepada Bapa, Bapa sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia katakan Dia akan penuhi seluruh kebutuhan kita melalui kekayaan dan kemuliaannya. Apa sih yang kurang buat kita? Seharusnya kita mesti celebrate, rayakan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Nah, saudara, di perjanjian lama, ini luar biasa sekali nih saudara. Saya mau di perjanjian lama ini saudara. Di bawah perjanjian lama, pola berpikirnya adalah do in order to become. Lakukan agar menjadi. Jadi orang-orang itu mau melakukan ini supaya menjadi benar di hadapan Tuhan. Tetapi di bawah perjanjian baru, prinsip yang berlaku adalah kamu sudah menjadi, maka hiduplah sesuai dengan itu. Kamu sudah menjadi. Karena apa? Karena pekerjaan Tuhan Yesus di kayu salib. Kamu sudah dibenarkan. Karena apa? Karena pekerjaan Tuhan Yesus di kayu salib. Kamu sudah diampuni dosanya. Karena apa? Karena pekerjaan Tuhan Yesus di kayu salib. Kamu sudah dimenangkan menjadi umat pemenang. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia. Jadi semuanya sudah tersedia untuk kita. Apa yang harus kita lakukan? Percaya dengan iman. Ia berkata kepada mereka,
Karena kamu kurang percaya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Tuhan kalau ngomong enak juga ya. Gunung pindah, takkan ada yang mustahil bagimu. Kenapa Tuhan ngomong gitu? Supaya kamu itu enggak mempunyai ekspektasi yang limit. Coba, makanya Pastor bilang, jangan bergantung dengan common sense terus. Karena apa? Pekerjaan Tuhan itu di luar common sense. Di luar jangkauan pikiran kita. Jadi saudara, enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mengatakan demikian, the reality is benar, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi simple, percaya dengan iman saudara. Nah saudara, setelah mengenali Tuhan kok belum dijawab. Setelah percaya dengan iman kok belum dijawab. Kita apa saudara? Berdoa dan berpuasa. Karena apa? Jenis yang kita doakan ini perlu kita banyak pengorbanan. Benar ya? Jenis yang kita doakan, mungkin yang jenis yang kita sedang gumuli, jenis yang kita sedang ekspektasi, yang kita harapkan, jenis yang ini perlu Anda punya kerendahan hati. Waktu kita berpuasa kita merendahkan hati, saudara. Untuk supaya apa? Supaya kita itu bisa mengalami apa yang kita doakan, supaya Tuhan menjawab setiap doa-doa kita sesuai dengan rencananya Tuhan. Saudara berpuasa bukan berarti saudara bisa merubah kehendak Tuhan. Saudara berpuasa bukan berarti saudara minta favor atau minta pengampunan dosa. Semua itu sudah dilakukan Tuhan. Saudara berpuasa, saudara mau merendahkan diri lagi di hadapan Tuhan. Saudara mau mendekat kepada Tuhan supaya saudara bisa mendengar suara Tuhan. Saudara peka terhadap apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Jadi saudara kita semua ayo. Saya percaya banyak dari saudara ini dalam 3 bulan terakhir ini life, purpose in life, tujuan hidup, mungkin saudara sudah kehilangan tujuan. Mungkin saudara sudah nggak tahu apa lagi karena mungkin saudara lihat sejak Januari 20 ini keadaan di Amerika ini luar biasa sekali. Mungkin saudara sedang pikir, wah status saya. Saudara, jangan give up. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah saudara, mungkin ya saudara, saya cuman bilang mungkin, kenapa saya bilang mungkin, ini bisa terjadi. Mungkin karena saudara persisten. Tuhan bisa menggerakkan hati pemerintah Amerika untuk membuka supaya saudara itu bisa dapat izin tinggal di Amerika legally. Nggak ada yang mustahil loh. Mungkin bisa saudara. Karena Amerika itu punyanya Tuhan. Amerika ini Tuhan, saya suka bilang sama orang. 2 negara yang dikasihi Tuhan itu adalah negara Israel sama negara Amerika. Saudara, makanya Amerika itu banyak orang percaya. Makanya jangan give up. Kalau berdoa dan berpuasa lagi saudara. Supaya apa? Supaya apa yang saudara desire, inginkan, Tuhan berikan
kepada kita. Bersukacitalah dalam segala perkara, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan hati kita. Musik tim bisa maju. Jadi ingat saudara, 3 hal. 3 hal saudara, 3 hal simple actually. Sebenarnya simple, sederhana. Mengenali Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, you will do great exploit. Anda akan melakukan perkara-perkara besar. Saudara percaya dengan iman, jangan goyak. Kalau saudara sudah percaya dan iman belum ada jawabannya, jangan give up, jangan menyerah, jangan berhenti. Saudara maju lebih dalam lagi supaya saudara berdoa dan berpuasa supaya saudara bisa mengalami apa yang sudah menjadi janji Tuhan dalam hidup saudara. Ayo saudara, mari kita berdiri, kita mau berdoa. Let's worship. Lagu yang ketiga aja ya. Mari saudara, kita angkat tangan, kita berserah kepada Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Ayo saudara, angkat tangan kita sembah Dia. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara, ayo saudara, bagi saudara saat ini yang sedang bergumul, yang sedang mendoakan, saudara katakan kepada Tuhan, Bapa, aku tidak akan menyerah. Tidak akan menyerah. Seperti perempuan Kanaan itu Tuhan, persisten. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu di tempat ini maupun yang menyaksikan online. Kami percaya mereka mempunyai struggle, tantangan hidup yang berbeda. Tidak ada satupun yang luput dari semua itu. Tapi kami mempunyai Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang sudah menyediakan segalanya. Tuhan yang sudah membuka pintu untuk setiap daripada kita semua. Tuhan, biar Roh Kudus memampukan kami untuk melangkah. Tuhan, ajar kami untuk tidak mudah menyerah. Biar terus Engkau tingkatkan pengharapan kami. Engkau tingkatkan iman kami. Supaya kami tahu kalau Tuhan pasti menjawab doa-doa kami. Tuhan pasti menjawab setiap pergumulan kami. Tuhan selalu menjawab dengan hati yang sukacita
kami akan terima dan kami percaya setiap daripada umat-Mu akan mengalami terobosan. Dan kami percaya Tuhan akan ada banyak kesaksian bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap daripada anak-anak-Mu. Biar berkat ilahi Tuhan selalu menyertai mereka. Jadikan anak-anak-Mu terang dan garam dunia, supaya mereka bisa menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan